warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'an. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat karunia hidayah serta inayahnya kepada kita semua hingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada pemimpin terbaik sepanjang zaman, beliau baginda Nabi Allah, Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah membawa kita dari peradaban jahiliyah menuju peradaban Islamiyah seperti yang kita rasakan sampai pada hari ini. Baik teman-teman, perkenalkan nama saya Rosanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mengulas balik sejarah singkat tentang sebuah kerajaan terbesar dan terlama selama masa kekuasaannya. Kerajaan tersebut bernama Turki Utsmani. Orang-orang barat menyebutnya dengan Ottoman, merujuk pada nama pendiri pertamanya Osman. Osman dalam bahasa Arab adalah Utsman, sehingga di kita sering disebut dengan Utsmani. Kesultanan Turki Utsmani memerintah hampir 7 abad lamanya, dan selama masa pemerintahannya telah mengalami pergantian kepemimpinan sebanyak 38 sultan. Sejarah Daulah Utsmani dimulai dari Utsman I, putra dari Ertugrul, pemimpin salah satu suku Normande di daratan Anatolia. Utsman dan putranya mulai memperluas wilayah ke arah barat laut dan berhasil membebaskan kota Bursa pada tahun 1426 Masehi. Bursa kemudian menjadi ibu kota Daulah Utsmani yang ditandai dengan melemahnya kerajaan Romawi Bizantium. Turki Utsmani terus memperluas wilayahnya hingga perluasan wilayah merambah ke Eropa. Turki Utsmani kemudian mencapai kegemilangannya pada masa Sultan Muhammad II atau yang kita kenal dengan Sultan Muhammad Al-Fatih, yaitu pada tahun 1451 sampai dengan 1481. Nama Al-Fatih merupakan gelarnya yang berarti sang penakluk. Pada tahun 1453 Masehi, Romawi Timur dikalahkan dan Konstantinopel ditaklukkan. Sultan Muhammad Al-Fatih adalah orang yang berhasil menaklukkan kota Konstantinopel, kota yang dikenal memiliki tembok yang paling kokoh dan bertahan selama berabad-abad peperangan. Sultan Muhammad Al-Fatih kemudian mengganti nama Konstantinopel menjadi Istanbul, kota yang sekarang kita kenal bernama Istanbul, dan menjadikan kota tersebut sebagai ibu kota Utsmani, kota yang menjadi pusat pelabuhan dan perdagangan dari berbagai etnis. Sultan Muhammad II memerintah antara 1453 sampai dengan 1481, dan setelah beliau meninggal digantikan oleh anaknya Bayezid II. Penaklukan kota Konstantinopel menjadi penanda Daulah Utsmani sebagai kekuatan terbesar di Eropa Barat dan wilayah Mediterania Timur. Pada tahun 1517, di bawah kepemimpinan Sultan Selim I, Daulah Utsmani menyatukan Mesir, Suriah, Saudi Arabia, dan Palestina dalam jangka waktu yang sangat singkat. Dengan begitu, Utsmani menjadi penguasa di Timur Tengah dan menguasai perdagangan, karena tidak ada yang bisa pergi ke timur dan barat tanpa melewati wilayah Utsmani, dan berkembang dengan perdagangan barat antara Asia, Eropa, dan Afrika. Angkatan Laut Utsmani juga sangat berperan dalam mempertahankan wilayahnya. Pada masa pemerintahan Sulaiman Al-Kanuni atau Sulaiman yang Agung, juga membawa dampak dan perubahan yang besar bagi Daulah Utsmani. Beliau mendirikan kodifikasi berupa undang-undang berdasarkan hukum Islam yang diakui oleh banyak pihak. Sulaiman Al-Kanuni juga menawarkan pendirian dari berbagai universitas. Dia mendirikan Kesultanan Utsmani di Hongaria dan wilayah Eropa lainnya. Kemunduran Daulah Utsmani dimulai pada tahun 1600-an sepeninggal Sultan Sulaiman. Dengan wilayahnya yang begitu luas, begitu banyak konflik yang terjadi di dalam dan di luar pemerintahan Utsmani. Mulai dari serangan dari wilayah Australia, serangan dari Persia, atau intrik dari dalam pemerintahan Utsmani, membuat Daulah Utsmani sedikit demi sedikit kehilangan wilayahnya, serta beberapa sultan yang tidak secakap dan sekuat pendahulunya.